Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka li kitabillah sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab apa sekarang? Kitab apa? Safinatun Najah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, seorang ulama berasal dari Hadramaut, Yaman, tapi asalnya makamnya ada di mana? Makamnya beliau pengarang kitab Safinah ada di mana? Ada di Jakarta. Ada di Jakarta, ya. Tapi beliau aslinya adalah orang Yaman, ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah kitab Safinatun Najah, dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Kalau ada orang yang mengaku Islam tapi tidak terdapat 5 pilar ini, maka dia masih belum dikatakan Islam yang sempurna kalau dia memenuhi syarat. Sebelum kita membahas rukun Islam, ada juga istilahnya Arkanuddin, rukun agama. Rukun itu pilar-pilar gitu. Rukun agama itu ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sebelum kita bahas rukun Islam, rukun agama itu ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan ada yang mengatakan itu 4. Yang keempat itu adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tapi mayoritas ulama itu mengatakan rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Sebagian ulama mengatakan Islam itu sama seperti syariat, kemudian iman itu sama seperti thariqat, yang ihsan itu sama seperti hakikat. Ada yang mengatakan juga bahwa Islam itu seperti disamakan seperti fikih, kemudian iman itu tauhid, sedangkan ihsan itu tasawuf. Itu dari pandangan para ulama. Ini bermula dari satu hadis yang sangat terkenal, riwayat Imam Muslim. Itu biasanya kita menyebutnya hadis Jibril. Hadis Jibril ini bermula pada saat itu ada Rasulullah bersama para sahabatnya begitu sedang melakukan majelis, menyebarkan ilmu, membahas agama dan sejenisnya. Tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. La yura alaihi atharus safar. Laki-laki ini tidak terlihat dia itu habis bepergian jauh, karena wajahnya itu sangat bersih, ganteng, dan bajunya sangat putih. Pokoknya luar biasa, berwibawa. Tiba-tiba laki-laki ini mendekatkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan kemudian meletakkan kedua tangannya ini
wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, di atas pahanya Nabi begini. Laki-laki ini tidak dikenal. Sahabat juga heran, ini laki-laki ini kok tiba-tiba datang, langsung mendekatkan lututnya, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha mulia Nabi. Tiba-tiba langsung laki-laki ini bertanya kepada Nabi Muhammad, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kira-kira heran enggak? Oh, datang tiba-tiba langsung tanya. Kan mestinya biasanya gimana? Ya, basa-basi dulu biasanya. Tapi ini tiba-tiba datang, langsung tiba-tiba tanya, wahai Muhammad, Islam itu apa? Kemudian Rasulullah itu menjawab, Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ya kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu menunaikan sholat, menjalankan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu haji ke Baitullah jika mampu. Itu namanya Islam. Tiba-tiba laki-laki ini menjawab, qala shadaqta. Benar. Oh, kamu ini tanya kok tiba-tiba ngomong benar. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Para sahabat itu heran, ini gimana orang ini? Tanya kemudian membenarkan. Akhirnya kemudian tanya apa itu iman. Setelah tanya Islam apa itu iman? Iman itu kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul ya. Sudah belum? Kemudian hari kiamat, kepada qada dan qadar. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah menjawab seperti itu, laki-laki ini berkata dengan perkataan yang sama seperti sebelumnya, shadaqta, kamu itu benar. Ya, para sahabat juga heran, ini orang tanya kok kemudian membenarkan sendiri. Setelah itu kemudian tanya, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Ini belum level kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka kamu harus merasa bahwa kamu dilihat oleh Allah. Kalau ini kita masih bisa. Ini namanya maqam muraqabah. Muraqabah itu satu kondisi di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan sebenarnya kunci paling simpel agar kita itu tidak melakukan maksiat itu sebenarnya kalau kita sudah memiliki maqam muraqabah. Muraqabah itu kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang terjadi kan kita itu kalau di hadapan orang lain kita merasa malu karena dilihat oleh orang lain ketika kita melakukan maksiat. Tapi giliran ketika kita berada di kamar sendiri, kita merasa tidak malu, seakan-akan tidak ada yang melihat, padahal Allah itu melihat di setiap tempat dan setiap keadaan. Kadang-kadang kita merasa malu dilihat oleh makhluk, tapi tidak malu dilihat oleh Khalik. Itu ihsan itu seperti itu. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Makanya dulu itu ada seorang guru yang memerintahkan beberapa muridnya untuk menyembelih hewan. Dipanggil beberapa murid begitu, kasih salah satu. Guru ini berpesan, sembelihlah di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan sebenarnya guru ini ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Sudah, satu ada yang dibawa ke gunung, satu ada yang dibawa ke gua, satu ada yang dibawa ke hutan. Kemudian semuanya kembali. Semuanya sudah disembelih satu-satu. Ternyata ada satu murid yang masih utuh. Hewannya itu masih utuh, anggap saja ayam begitu. Masih utuh. Ditanya satu-satu, kamu nyembelih di mana?
Di gunung karena di situ tidak ada yang lihat. Kamu di mana? Di gua, tidak ada yang lihat. Kamu di mana? Di hutan. Loh, kamu kok masih utuh? Ya, karena tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Semuanya pasti dilihat oleh Allah. Itu namanya maqam muraqabah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Sebenarnya kalau kita ngerasa diawasi oleh Allah itu, yang kita lakukan itu akan jauh lebih berhati-hati dan lebih berkualitas. Nggak usah jauh-jauh diawasi Allah ya. Orang kerja saja ya. Bedakan ketika ada bosnya dengan tidak ada bosnya. Beda enggak? Beda. Tidak ada bosnya kan santai-santai kan. Pokoknya sembarangan. Tapi kalau ada bosnya sok serius, sok ini, sok itu. Karena ada yang ngawasi. Dan kita itu 24 jam non-stop itu diawasi oleh Allah. Jangankan urusan yang zahir, yang terbesit di dalam hati kita saja itu Allah tahu. Nah, ini awal mula adanya rukun agama. Jadi rukun agama itu ada 3, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan ada pendapat juga yang mengatakan ditambah satu lagi asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat, karena lanjutan hadis itu masih ada menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, dari hadis itu kita bisa mengambil satu pelajaran. Pertama, untuk mendatangi orang mulia, untuk mendatangi guru, itu kita harus pakai pakaian yang bagus untuk menghormati ilmu. Sebagaimana itu yang belum saya jelaskan, itu ternyata adalah malaikat Jibril, dan Rasulullah sudah tahu otomatis. Malaikat Jibril ini ingin mengajarkan juga kepada kita untuk datang kepada guru, datang kepada orang mulia, datang kepada orang soleh itu sebaiknya kita pakai pakaian yang bagus. Cuma sebagian orang sekarang itu kebalik. Kalau mau keluar jalan-jalan pakai pakaian yang paling bagus, giliran mau nyabis ke kiai, ke ustadz, pakainya biasa-biasa. Itu kenapa? Karena mindset yang tertanam di otak kita itu sudah beda. Seakan-akan lebih berharga jalan-jalan dibanding jalan ke rumahnya ustadz, dibanding jalan ke rumahnya kiai. Itu kita bagus seperti itu. Yang kedua, dalam rangka untuk menghormati ilmu. Makanya saya itu termasuk ikut mazhabnya orang yang berpenampilan bagus. Ya. Karena sebagian orang itu orang alim, orang berilmu pakainya biasa-biasa. Dan saya tidak menyalahkan seperti itu karena memang murni dari kesederhanaannya, tawaduknya. Punya sudut pandang masing-masing. Tapi saya ngikuti yang penampilannya bagus. Kalau saya, madhab saya ngikuti yang bagus-bagus. Jadi misal saya mau ceramah itu pasti pakai imamah. Kalau saya ceramah itu pasti pakai imamah. Untuk menghormati ilmu, bukan karena untuk pamer ya. Kalau untuk pamer ya lain nanti. Pengaruh di dalam hatinya itu lain. Saya pakai imamah, lengkap pokoknya, saya pakai rida, kemudian saya pakai baju putih, pakai jubah. Dan yang saya pakai itu biasanya yang bagus-bagus. Misal saya khutbah begitu, yang saya pakai sarung BHS. Bukan karena apa? Menghormati ilmu. Bukan karena apa? Menghormati ilmu. Ilmu itu mulia, ilmu itu mahal harganya, ilmu itu berharga. Bukan karena apa? Itu semuanya tergantung niatnya. Tapi kita tidak perlu untuk menghakimi orang karena hatinya, karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Pokok itu yang dilakukan bagus, tugas kita husnudzon. Sudah. Tidak usah terlalu banyak alasan. Malah itu paling cuma pamer, baru beli sarung baru itu misalnya. Tidak usah. Kecuali kalau masalah yang dilakukan adalah hal yang bagus, itu kita harus ada celah untuk husnudzon. Tidak usah kita suudzon, berburuk sangka. Itu paling pamer, itu paling begini dan begitu. Kita tidak bisa. Kecuali jika memang di situ ada hal yang tidak baik dilakukan, masih diperbolehkan untuk suudzon. Tapi kalau tidak ada celah, jelas-jelas bagus, bukan mencuri, bukan berzina, bukan membunuh, tidak ada celah untuk diarahkan ke yang tidak bagus, maka di situ kita dilarang untuk suudzon.
Tidak boleh. Karena tidak ada celah kan? Masa orang ceramah ada celah untuk diarahkan ke yang tidak bagus apa enggak? Tidak ada, sulit. Masa ceramah apa mungkin dia sambil lihat cewek cantik begitu? Ya mungkin saja, tapi sedikit kemungkinannya itu sedikit, begitu. Makanya di situ Malaikat Jibril mengajarkan kepada kita untuk menghormati ilmu itu kita pakai pakaian yang bagus-bagus. Menghormati ilmu juga untuk mendatangi orang yang berilmu. Dan di situ juga ada satu pelajaran penting bahwasanya cari ilmu itu yang lebih bagusnya itu talaki, berhadapan langsung. Jangan cuma lewat YouTube. Ya boleh-boleh saja lewat YouTube. Tapi kan ada waktu tertentu yang kita sempatkan untuk belajar secara langsung kepada seorang guru. Karena kan tidak mungkin 24 jam kan. Belajar kepada seorang guru kan tidak mungkin 24 jam. Jadi bolehlah kita lihat di YouTube di waktu-waktu tertentu ketika kita misalkan lagi kosong, lagi nganggur. Asal yang dilihat adalah memang orang yang keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal ngelihat. Nah, kalau urusan seperti itu nanti bisa tanya ke saya, itu siapa? Ustaz, saya lihat ini, Ustaz ini kira-kira bagus apa enggak? Ya, nanti ada referensi-referensi yang bisa kita belajar di situ walaupun tidak pernah ketemu secara langsung, tapi insya Allah aman, tidak akan menyesatkan gitu. Dan di situ juga ada metode yang penting di dalam sebuah pengajaran, bahwasanya metode tanya jawab itu sangat penting untuk sebuah kesuksesan di dalam sebuah pendidikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi kadang-kadang orang tanya itu bukan karena dia tidak tahu, tapi kadang ingin memberitahu kepada yang belum tahu. Jadi jangan gampang-gampang suudon, Allah itu ngetes. Bukan ngetes, kadang-kadang itu memang banyak yang tidak tahu. Karena ada yang malu untuk bertanya, akhirnya dia yang mewakili, sehingga yang banyak yang tidak tahu akhirnya tahu gitu. Jadi mengajar sambil ada tanya jawab itu sangat efektif sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan itu awal mula adanya arkanuddin, rukun-rukun agama. Dan di dalam agama itu ada Islam. Ada Islam. Makanya lagi-lagi jangan gampang menilai orang, karena setiap orang alim, setiap ustadz, setiap kiai itu punya ciri khas masing-masing. Ada memang yang tidak mau pakai imamah. Cuma kadang-kadang orang itu karena netizen ya, banyak komentar, itu masih muda kok pakai imamah. Itu kiai sepuh yang sudah alim, sudah sudah pernah pakai imamah. Yang salah itu yang banyak komentar itu, karena tidak tahu sudut pandangnya masing-masing. Itu ada yang tidak pernah pakai imamah, bajunya juga biasa-biasa, bukan baju putih, tidak pernah pakai jubah. Orang itu punya sudut pandang masing-masing. Kedua-duanya sama-sama baik. Yang tidak baik orang yang ketiga, karena suka komentar. Kalau madhab saya pakai pakaian yang bagus-bagus, dan saya itu pakai imamah karena niat menghormati ilmu, bukan karena apa. Bukan karena kadang-kadang kan orang alasannya, saya belum pantas saya pakai imamah gitu. Nunggu sepuh saja. Ya kadang-kadang omongan seperti itu kadang-kadang bermula dari merasa tawadhu, tapi dia merasa agar dirinya dikira tawadhu. Itu juga tidak bagus. Jadi kita harus benar-benar peka untuk mengkondisikan suasana hati. Kayaknya susah, urusan hati itu susah. Nggak semudah ngurusi nata-nata yang dohir-dohir. Kayak dulu waktu di pondok itu kita diajarkan ketika masuk masjid atau ketika mau masuk ke tempat apapun yang perkumpulan yang bagus-bagus, itu kita diajarkan untuk membalikkan sandal. Artinya misalkan kita masuk, sandalnya kan ngadep ke sana kan,
pulang sudah sandalnya ke situ. Kalau di pondok saya itu tamu siapapun di masjid, di kamar, di tempat di mana saja itu biasanya kalau orang yang sudah mau pulang sandalnya sudah tertata begitu. Biasanya dikasih tulisan. Artinya kita dibiasakan untuk menata yang dohir agar bisa menata yang batin. Iya. Dan itu juga kalau saya sendiri merasa kalau misalkan bertamu ke rumahnya orang, pas pulang tiba-tiba sandalnya sudah tertata seperti itu, saya senang. Oh, berarti orang yang menatakan sandal itu orang yang menyenangkan hatinya orang. Berarti itu juga ada menyenangkan hatinya orang. Senang enggak? Kalau misalkan bertamu mau pulang, sandalnya sudah tinggal kita masukkan saja kakinya. Lebih senang kan daripada masih muter kan, putar balik. Ya walaupun itu bukan hal yang sulit ya, tapi lebih senang lagi kalau langsung tinggal pakai. Itu ajaran di pondok saya itu kulinakno, biasakno kulinakno, apa itu artinya? Biasakan untuk menata hatimu sebagaimana kamu menata sandal ini. Biasanya ditaruh tulisan seperti itu, rapi gitu. Dan di pondoknya guru-gurunya kiai saya itu juga seperti itu. Sandal sebanyak itu, kadang sampai ratusan sampai ribuan itu tertata rapi. Sudah ngadep ke sana semuanya. Itu dalam rangka latihan untuk nata hati. Untuk nata sandal saja tidak bisa, gimana caranya nata hati? Kan begitu. Jadi itu butuh latihan. Nah, itu terkait dengan arkanuddin, rukun-rukun agama yang kemudian di dalamnya ada Islam. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah syahadat. Syahadat itu wajib bagi siapa? Syahadat itu wajib bagi siapa? Syahadat itu wajib bagi pertama orang yang asli kafir kemudian dia mau masuk Islam. Dia wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, orang yang memang sudah Islam kemudian dia murtad, setelah murtad dia pengen kembali lagi ke dalam agama Islam, maka pada saat itu dia juga wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi bagi orang yang memang dari lahir dari keluarga yang muslim, misalkan ibunya muslimah, bapaknya muslim, maka nanti anak ini ketika terlahir maka dia otomatis sudah muslim, tidak perlu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak perlu. Bagaimana nasibnya dengan anaknya orang yang sama-sama kafir, kedua orang tuanya sama-sama kafir, bukan Islam agamanya? Ya dia terlahir dalam keadaan nanti kalau misalkan masih sudah dewasa dan dia belum untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya tetap dia kafir. Tapi kalau dia masih kecil kemudian meninggal, mati, maka dia masih mati dalam keadaan suci karena masih belum terpengaruh oleh keluarganya. Dia mati dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Kenapa? Karena memang masih kecil. Tapi kalau sudah besar, tidak bisa dia kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia mau masuk Islam. Jadi kita ini sebenarnya tidak wajib kalau tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat kita murtad. Tapi karena kita tidak tahu, maka ya boleh-boleh saja kalau kita itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, khawatir kita pernah melakukan hal-hal yang membuat kita murtad. Dan di dalam sholat kita membaca syahadat ya hukumnya wajib kalau di dalam sholat. Sah enggak kalau di dalam sholat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena termasuk bagian dari tahiyat dan tahiyat itu ya sholat. Karena syahadat itu termasuk bagian dari tahiyat dan tahiyat akhir termasuk rukun dari sholat gitu. Nah, syahadatu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah.
harus yakin. Kalau masih meyakini ada hal yang lain yang bisa untuk disembah, maka dia masih belum sah syahadatnya. Dan orang itu wajib untuk masuk Islam ketika memang dia sudah dakwahnya sampai kepada dia. Misal ada orang hidup di hutan belantara, jauh dari perkotaan, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, jauh dari pondok pesantren. Kemudian di sana tidak mengenal Islam, apakah dia berdosa? Tidak berdosa, karena tidak sampai dakwah kepada dia. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah perkotaan, di tengah pedesaan, kanan kirinya banyak ustadz, banyak pondok pesantren, kemudian dia tidak Islam, itu salahnya sendiri. Karena sebenarnya sudah sampai dakwah Islam kepada dia. Apalagi dia memang bisa mendengar, bisa melihat. Kalau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, itu lain lagi, tidak masalah. Itu dia itu dimaafkan, dimaklumi hal yang seperti itu. Yang penting dakwahnya sampai kepada dia, maka dia punya tuntutan untuk masuk Islam. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu adalah zat yang wajib disembah, dan yang menciptakan segalanya adalah Allah. Pokoknya harus yakin urusan iman itu tidak usah terlalu jelimet, karena itu urusan keyakinan. Dan kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu ada faedah-faedahnya. Dulu ada orang itu yang memang istiqomah dzikir la ilaha illallah. Seperti contoh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu la ilaha illallahnya itu istiqomah dzikirnya 100.000 kali. 100.000 kali setiap hari. Itu Faqih Al-Muqaddam itu. Kalau pengarang kitab Sulam Taufik itu dzikirnya la ilaha illallah setiap hari itu 25.000 kali. Itu sekelas orang-orang hebat itu ya. Orang yang sudah bukan cuma dzikirnya saja yang banyak, istiqomah belajarnya, istiqomah ngajarnya, istiqomah sholatnya masih seperti itu. Kita yang banyak dosanya kadang-kadang malas dzikir la ilaha illallah. Dan kemarin juga dijelaskan bahwasanya salah satu khasiat la ilaha illallah itu bisa untuk mengobati sakit kepala. Caranya bagaimana? Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 165 kali, kemudian kita pegang kepalanya seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah 165 kali. Asal yakin dan mantap. Yakin dan mantap. Insya Allah itu nanti kepalanya bisa sembuh. Nah, ini yang pertama, harus syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Sholat ini adalah ibadah yang tidak bisa ditinggal dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, tidak boleh. Sholat tidak boleh ditinggal dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Kalaupun seandainya sholat ini boleh ditinggal dalam kondisi darurat, pastinya orang yang boleh tidak sholat itu adalah orang yang sedang berperang. Tapi kenyataannya di dalam kitab fikih itu ada namanya sholat syiddatul khauf, sholat dalam kondisi perang. Jadi gambaran sholat syiddatul khauf itu misalnya ada pasukan muslim, dia berjamaah, anggap saja 2 shaf begitu. Maka nanti shaf yang pertama ini dia sholat, kemudian shaf yang kedua tidak sholat. Dia itu bawa senjata, bawa tembak, bawa pedang, bawa pistol, macam-macam begitu. Shaf yang pertama ini sholat sampai dia sujud, kemudian sampai berdiri kembali. Setelah itu kemudian shaf yang pertama ini tidak melanjutkan sholatnya, dia yang ganti bawa pistol, bawa senjata. Shaf yang kedua sholat rakaat yang pertama. Padahal dalam kondisi yang segenting itu masih tetap wajib sholat. Sholat ini tetap wajib dalam kondisi bagaimanapun. Dalam kondisi bagaimanapun sholat tetap wajib. Kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Tidak bisa duduk dia tidur miring. Tidak bisa tidur miring dia tidur terlentang. Tidak bisa tidur terlentang dia pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat ya sudah waktunya mati itu. Sudah waktunya disolati. Tetap wajib, kecuali memang ada hal-hal yang
mewajibkan dia untuk tidak sholat. Contohnya apa? Berhalangan, menstruasi, haid, kemudian nifas dan lain sebagainya. Maka itu hal yang memperbolehkan dia untuk tidak sholat. Tapi selama tidak ada yang hal-hal yang melarang dia untuk sholat, maka tetap wajib sholat. Separah apapun sakit. Kadang-kadang di pondok pesantren itu kan orang sakit panas saja sudah tidak sholat, dibangunkan sama pengurus. Ini tidak bangun, kenapa? Sakit. Terus kenapa kalau sakit? Kalau seandainya saya yang bangunkan, terus kenapa kalau sakit? Terus tidak wajib sholat begitu? Harus tegas seperti itu. Dia tetap wajib sholat, sakit separah apapun. Dan itu kan sebisanya. Saya kemarin mendengarkan cerita dari Habib Muhammad Al-Habsyi Solo. Beliau ini pernah mondok di Pasuruan, di pondoknya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Pernah suatu hari Habib Muhammad ini barengi Habib Taufik untuk rihlah dakwah, untuk dakwah ke satu tempat di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah. Naik kereta, kemudian di kereta itu, namanya di kereta kan, gimana caranya sholat kan, susah ya, apalagi arahnya juga tidak mesti ke arah barat terus, kemudian ambil wudhunya juga susah kan. Tapi kata Habib Muhammad ini, saya tetap disuruh sholat di antara gerbong itu. Coba kamu di situ taruh semacam koran, kamu sholat di situ. Tetap disuruh sholat sama Habib Taufik. Dan kemudian setelah itu naik bis, dari naik kereta naik bis. Pada saat menjelang subuh, Habib Taufik ini bilang kepada Habib Muhammad ini, bilang ke supirnya, nanti kalau sudah masuk waktu subuh suruh berhenti, biar orang-orang muslim itu sholat semuanya. Akhirnya Habib Muhammad ini kan juga bingung, ini gimana ini ya. Tapi karena perintah gurunya ya ngomong sama supirnya itu. Ngomong sama supirnya, ternyata betul. Setelah masuk waktu subuh, supirnya berhenti dan semuanya sholat. Ya namanya dakwah itu ya pasti berat ya. Tapi itu betapa pentingnya itu, sholat itu tetap wajib. Kadang-kadang hanya karena urusan sibuk ngurusi pekerjaan tidak sholat. Ya anggap saja sholat kita sholat yang kualitasnya paling rendah lah. Anggap saja cuma 2 menit. Masa tidak bisa sih sholat 2 menit? Kira-kira selesai tidak sholat 2 menit? Selesai. Anggap saja itu sholat yang sudah kualitasnya paling buruk lah. Itu masih mending dibanding tidak sholat. Urusan pekerjaan, kadang sebelum waktunya sudah bangun, urusan sholat, masya Allah, ditunda-tunda. Ya, sholat, dan bahkan nanti yang paling pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Fa in shaluhat sairu amalih. Jika sholat itu baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik. Wa in fasadat sairu amalih. Jika sholatnya itu buruk, bisa jadi dia tidak sholat, atau dia bisa jadi sholat tapi tidak sesuai dengan aturan sholat. Makanya yang penting itu bukan cuma perintah sholat, tapi sholat kita juga harus benar. Karena kalau ada orang sholat tapi sholatnya tidak benar, dia sama seperti tidak sholat. Makanya kita penting untuk belajar fikih sholat. Tata caranya sholat bagaimana, syarat rukunnya sholat bagaimana, rukun-rukunnya sholat itu bagaimana, sehingga sholat kita benar-benar sah dan kita dianggap sebagai orang yang melaksanakan sholat. Sholat itu tetap wajib dalam kondisi bagaimanapun, setinggi apapun levelnya, sholat tetap wajib. Karena di sekeliling kita itu ada yang pemahaman yang menyesatkan. Katanya seperti ini, orang sholat itu kan tujuannya ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah kan tidak perlu untuk sholat. Aliran yang benar-benar menyesatkan kalau seperti itu. Wong kita sholat saja ini susah untuk ingat kepada Allah, apalagi tidak sholat. Saya kira tidak masuk akal itu.
susah. Kalaupun misalkan ada cerita-cerita wali yang dia itu tidak sholat, itu sebenarnya bukan tidak sholat, beliau itu sholat, cuma kita tidak tahu. Contoh yang paling viral itu Kiai As'ad. Kiai As'ad itu kan terkenal dia itu tidak pernah hadir Jumatan, tidak pernah Jumatan. Tapi apakah Kiai As'ad tidak Jumatan? Bukan. Ini saya dengar cerita dari Kiai Zainul dari siapa sampai bersambung sampai kepada Kiai As'ad. Ternyata dulu tuh pernah ada abdi dalamnya itu yang waktu penasaran abdi dalamnya itu. Jadi waktu sebelum Jumatan itu dia masuk ke kamarnya Kiai As'ad, kemudian sembunyi di kolong ranjangnya Kiai As'ad. Di kolong ranjang Kiai As'ad. Pada saat sudah adzan, Kiai As'ad naik di atas kasur, kemudian takbir, dan tiba-tiba abdi dalamnya ini ngelihat Kiai As'ad ada di Mekah. Ada di Mekah. Berarti Kiai As'ad sholat, bukan tidak sholat. Orang sekarang kadang-kadang ngelihat orang lain tuh ngelihat hebatnya, tapi tidak ngelihat sisi lainnya. Oh itu kiai tidak sholat, kamu niru tidak sholatnya begitu. Padahal dia sholat. Itu prosesnya cukup panjang. Dia seakan-akan tidak sholat, tapi sebenarnya dia sholat. Kalaupun karena levelnya sangat tinggi mewajibkan orang untuk tidak sholat, maka yang berhak untuk tidak sholat itu Nabi Muhammad. Karena tidak ada orang yang levelnya paling tinggi melebihi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap sholat. Udah, sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Ini rukun Islam yang kedua adalah sholat. Yang kedua adalah zakat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya sholat dengan zakat ini satu paket. Kalau ada orang sholat tapi dia tidak zakat, maka sholatnya tidak diterima. Ada orang zakat dia tidak sholat, maka zakatnya tidak diterima. Ini satu paket, tidak bisa dipisah. Zakat kan juga macam-macam, bisa zakat fitrah, bisa zakat pertanian, bisa zakat perdagangan dan sejenisnya, bisa zakat emas, perak, zakat barang tambang, macam-macam. Nanti ada pembahasannya. Yang keempat, wasaumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ini juga hukumnya wajib. Mau setinggi apapun levelnya, puasa Ramadan tetap hukumnya wajib. Dan yang kelima adalah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah, jangan haji ke Bentar. Haji itu harus ke Baitullah, karena ada sebagian aliran itu dia punya Ka'bah sendiri. Jadi kalau haji tidak harus ke Mekah. Ya otomatis itu sudah menyalahi ijma, sudah menyalahi kesepakatan para ulama bahwasanya kalau haji harus ke Mekah. Haji itu bukan urusan orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Yang orang yang datang untuk melaksanakan ibadah haji itu orang bukan yang dipanggil oleh Allah, tapi Allah memanggil orang kemudian dimampukan. Karena banyak orang kaya tapi dia tidak mampu. Ya karena memang masih belum dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 rukun Islam. Kalau ada orang memenuhi syarat melaksanakan 5 hal tersebut, kemudian dia tidak melaksanakan, maka dia masih belum dikatakan sebagai orang yang Islam. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.